Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita sekarang sambil latihan kemarin kan ayat tafsir ya. Ada dua huruf, ada yang an, ada yang ai. Ya di belakangnya itu ya. Kalau yang sekarang ini potongan ayat diambil dari ayat ini surat Kahfi aja ya. Yang terakhir surat Kahfi ayat 80 berapa ya? 82 mungkin. Kahfi, kefya. Kahfi. Nah, orang Arab bilang Kahfi. Orang Inggris bilang kef. Serumpunnya dong. Di sini apa itu apa bacanya? Coba dilatih membacanya itu apa? Coba grup Ulak Karang dulu membaca. Silakan, bisa nggak membaca? Yang kuning itu aja, kuning merah. Halo, Le. Kalau Pak Edi baca bacaan kuning yang kira-kira Pak Edi. Wa kana tahtahu kanzalahuma. Kalau Pak Tommy baca, kalau Pak Tommy. Wa kana tahtahu kanzalahuma. Kalau Pak Ben, Pak. Wa kana tahtahu kanzulahuma. Lain enggak lihat Quran? Enggak. Alhamdulillah enggak. Tak mencari ya pilih jadi le. Coba Ibu Didi, coba Ibu Didi baca tentang kuning merah. Halo, Le. Siap Ulak Karang yang lain. Siap lah ya. Coba Ibu. Coba Ibu di grup Ulak Karang coba coy. Wakana tahtahu kanzalahuma. Coba nan lain grupnya. Wakana batua. Wakana ya. Jadi kalau ada kana aku nang di kana apa kana ndak lagu India itu nang kana ada kana ada itu. Kira-kira di kana. Pengaruh mubtada khabar. Ya, kana di depannya ada jumlah kalimat atau jumlah mubtada khabar. Nah, mubtada khabar. Yang dicari mubtadanya dulu. Kira-kira mubtadanya dibuat. Dibuat misalnya huwa. Jadi kalau dibuat huwa, lalu di siku ada 20 tahta. Tahtahu. Itu berapa kata kok tahtahu? Berapa kata ini tahta? Dua. Dua. Lajale dua. Jadi kalau yang ini berarti dia zarab tuh. Zarab. Mazrubnya adalah hu. Hu itu mazrub. Jadi zarab mazrub. Jadi ibaratnya kalau huruf jar tuh jar majrur jadi. La daulula jar majrur jadinya. Cuma di belakang ko ada kan. Tadi kan ko ya. Masdar mah kan. Dipakai kan. Kalau kan berarti kanzal, kanzi, kanzu.
Tadi dibaca di Pak Bet kanzu gitu ya. Kanzalahuma. Kan. Tuh. Ko dibaca kan. Ma bang iko dibaca. Kan iko kana ya. Ini berarti zarab mazrub. Di depannya ini ada susulan biasanya mubtada khabar. Kan nggak mungkin mubtada apa? Tidak mungkin pokok kalimat zarab mazrub. Jadi kalau dibuat pula huwa misalnya nanti kembali kepada huwa. Itu makanya di sini dibacalah ini kan pakai tanwin atau kanju saja. Tanwin, banyak tanwin. Pakai tanwin. Jadi pakai tanwinnya. Kanjun. Kanjun. Cuma lahuma ini karena disambung ke sini jadi wakana tahtahu. Kan tahta. Ini tetap dibaca tahta. Kan saudaranya indah, amama, waro'a. Itu zarab makan ya. Zarab makan. Tahta itu seperti tahta. Di bawah ya. Di bawah. Jadi kalau tahta bahasa Indonesia lain. Ya, lihat. Tapi sebenarnya mungkin itu isi itu. Kalau mencari tahta kan berarti di bawah kekuasaan tadi. Ya. Jadi tahta. Jadi kalau sekiranya dibalikkan susunan aslinya berarti didahulukan kanzul lahuma tahtahu. Kanzul lahuma tahtahu. Tapi sekarang didahulukan zarab mazrubnya berarti tahtahu kanzul lahuma. Jadi mubtada atau pokok kalimat dari kana adalah kanzul lahuma. Lahuma itu mendukung kanzun saja itu. Jadi ini ayat Al-Quran mengenai taruhan yang dinding yang mereng itu. Kan ada Musa mengikuti Khidir ya. Diikutinya Khidir. Dia mau belajar. Kata Khidir, macam mana bisa engkau belajar dengan aku? Macam mana bisa sabar? Iya, insya Allah. Bisa saya sabar ya. Macam mana engkau bisa sabar? Ilmu yang aku ajarkan kepada yang engkau mengikuti aku itu berbeda dengan ilmu yang kenyataannya. Kalau ilmu yang dipelajari biasanya misalnya ini contoh 2 kali 2 4. Sama si Khidir itu dibalik itu dia 2 kali 2 mungkin 10. Kemana bisa engkau sabar? Jadi kalau dipelajari ayat itu berarti Allah menampilkan tidak boleh agak beriak pun sedikit pun tidak boleh bergelombang di dalam hati bahwa ada rasanya euforianya. Jadi karena dia enggak pun karena Rasul tapi manusia tidak boleh begitu karena dia makhluk yang cerdas akan sadar terhadap yang Maha Kuasa. Sekarang kita di muka bumi ini kan itu sebenarnya bagaimana supaya mengakui ada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu yang menyebutnya berbeda-beda, tingkat pahamnya pun berbeda-beda. Kemudian itu yang jadi apa pula, yang pergaduhan pula sama kita. Aturannya bukan pergaduhan yang dicari adalah mengarah ke sana saja. Misalnya itu aslinya itu. Jadi Nabi Musa disuruh belajar kepada bapak itu Khidir. Cuma Khidir mengatakan waktu itu engkau tidak akan bisa, enggak tilan pakai lan tuh, lan tasbir, engkau tidak akan sabar. Kata Musa, sabar. Ya bagaimana bisa engkau sabar? Engkau ilmu engkau nan lurih-lurih yo.
Kalau belajar denganku yang belum pernah terjangkau dalam pemikiran berbeda nanti, pasti yang kau tanya nanti. Itulah makanya ini terakhirlah ini. Kalau aku bertanya lagi kepada engkau, sebelum selesai, sebelum engkau terangkan, nanti kita berpisah. Ini rupanya memang sudah 3 kali, enggak juga sabar dia. Inilah yang pergi masuk kampung, daerah dingin, perut lapar. Terus orang tua ini itulah berjalan-jalan minta kasih minum, enggak mau orang, kasih makan, enggak mau. Terus ketumbuhlah ke rumah yang mau runtuh dindingnya mereng. Terus langsung sekali, ayo kita betulin dinding ini. Itulah. Waktu membetul itu keluar lagi kata-katanya. Jadi mesti kerja juga kita dulu Pak ya, baru dapat makan kata. Kan? Itu akhirnya isinya itu. Jadi Al-Quran ini maka balik saya cerita obat ya Pak Bet, Pak Tommy. Maka jadi obat dia. Jadi setelah kita baca begini, tidak boleh merasa lebih dari orang atau ya ada lebihnya tapi tidak boleh ada bentuk sombong gitu. Kalau sombong kita berarti kita sudah dapat penyakit. Mutar itu ya sudah dapat penyakit. Gitu ya. Itu ayat ini. Jadi kalau kita mau membaca yang tertulisnya ini dia. Kalau kanzun itu dapat enggak terjemahnya kanzun? Harta apa? Harta bernilai ya. Taruhan namanya. Taruhan. Jadi itu makanya maukah aku tunjukkan kepada kamu taruhan surga? Kata Rasulullah. Waktu itu dijawab sahabat, mau. Cobalah kamu baca. Kan baca dulu. Apa misalnya kanzul jannah, kanzul jannati, taruhan surga itu misalnya la haula wala quwata illa billah. Mungkin Rasulullah ngomong itu dulu entah kondisi jamaahnya sedang susah atau menghadapi kesulitan lah. Jadi kalau sudah dibaca itu, itulah maksud saya mesti baca mengerti. Kalau dibaca misalnya kan taruhan surga itu la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Walaupun bagaimana yang daya dan kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Kalau direnung-renungi kan ya, itu maka dia menjadi kanzul jannah, menjadi taruhan surga. Saya terasa saya memang pakih itu perlu. Mayuridullah khairan, orang yang diinginkan Allah orang itu baik, yupakih. Yupakih. Yupakih ini karena dia 4 huruf itu, jadi pakkaha. Jadi yupakihu, hu-nya maf'ulnya itu diberi pahamlah dia ajaran agama. Jadi ajaran agama ini Al-Quran, hadis, dia dipahami baik-baik apa sebenarnya maksudnya, dipelajari terus baru. Jadi mulanya mungkin dihafal-hafal, tapi lama-lama dipahami. Jadi itu maka begini, taruhan ya. Jadi ada tahta, di bawahnya itu dulu aturannya kan ada taruhan gitu, tapi nggak kuat. Jadi mesti ada di bawahnya, ini dinding itu, jidar ya, dan ada di bawahnya dinding itu, dinding yang itu apa yang ada? Simpanan atau taruhan bagi keduanya, bagi anak itu. Nabi Musa waktu itu nggak sampai jangkauannya ke situ. Yang nampak oleh dia dinding mereng aja. Jadi itu makanya kita perlu melihat apa sebenarnya di balik itu gitu.
Apa yang dibalik itu sebenarnya? Yang dibaliknya, filosofisnya. Itu makanya saya katakan, kenapa Rasulullah mengatakan belum sempurna iman kalau dia belum berbuat baik dengan tetangganya. Kenapa begitu perlu berbuat baik dengan tetangga? Terakhir nanti hadis-hadisnya, kalau dia belum juga baik, biarlah mati yang memisahkan kita. Kenapa perlu berbuat baik? Tapi memang yang nampak oleh orang yang lahir saja, karena dia yang menolong kita nanti Pak, katanya. Waktu Pak Tommy, itulah nampak dia. Padahal sebenarnya enggak itu. Yang dibalik itu adalah karena bertetangga itu mudah berselisih, karena kita bertemu tiap hari. Kalau bertemu sekali-sekali, enggak apa, bagus. Ikut enggak? Kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Sama laki istri, suami istri, malah enggak kadang-kadang apa. Jadi itu makanya yang selalu bergesek, itu maka diingatkan harus sabar. Jadi kalau enggak juga dia baik, biarlah mati yang memisahkan. Akanlah di baliknya tuh paham hadis. Tapi ambo kadang-kadang di mahasiswa di ujian begitu, karena yang menolong, yang dia yang tahu. Paling nilai dia 60. Nangka bisa menjawab dapat sesuatu. Jadi ayatku itu pula. Jadi isinya di sini adalah itu taruhan. Nah, sekarang memahami taruhan ini pun gitu juga Pak Bet. Nanti orang ameh. Kan itu mangkoyo nan bisa memilah-milah tuh bapak-bapak dari ibu-ibu. Ya, bangsa awak kok. Mau untung awak jadi orang nembo. Untung jadi orang. Tapi sayangnya asal dibawa mana sanang ini hewan atau orang. Maksud saya ini hewan kalau senangnya tidak digadu-gadu senangnya. Tapi kalau digadu-gadu harus stres neste. Kalau manusia kan tidak batuka tahunnya rusuh, tidak batuka tahun rusuh. Banyak pemikirannya. Bagaimana kok banyaknya rusuh orang goyang. Jawabnya tuh. Apa jawabnya? Kenapa banyak manusia mengalami keguncangan? Dan Anda zikir kepada Allah. Iya. Jawabnya karena ada akal pikirannya. Jadi kalau hewan enggak. Kan enggak ada apanya. Gitu biasa-biasa aja dia kok. Kecuali kalau memang seperti gajah-gajah itu ditebangi tempatnya tentu rusuh. Stresnya keluarnya atau hewan-hewan yang sudah ada tempatnya. Kok enggak, awak enggak ada gitu. Awak lah memang gaduh tampaknya, awak lah nan rusuh. Waktu Pak Bet, awak memang gaduhnya tuh awak lah nan rusuh kan. Gila jahil. Jadi baca rohnya, bagaimana caranya supaya akal pikiran kita ini seluruhnya yang komplit awak sebenarnya. Itu makanya saya katakan begini, kalau kita melihat di ayat misalnya di diri kamu itu coba kamu belajar dalam-dalam. Nanti setiap ayat-ayat yang begitu itu menggiring kita supaya tauhid atau keyakinan kita bahwa yang membuat luar biasa Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Rabb. Itu maka Rabbil Alamin. Apapun yang kita lihat alam ini berarti keunikannya baru setelah sadar kita uniknya itu baru lebih unik lagi Allah ganjil. Jadi dia tidak serupa itu. Dia tidak dimakan waktu. Tapi lalu ada yang tauhidnya lagi yang disembah, yang dihambakan diri. Itu maka dibikin tauhid uluhiyah. Kalau lagi baca sadu kaji-kaji tauhid kok sebenarnya tidak ada menyeleng-nyeleng. Cuma orang nan membaca itu tidak sabar, penakut. Kalau tidak sebenarnya mungkin tujuannya sama-sama. Rasulullah tidak ada ngecek ikut tauhid uluhiyah, nggak ada rububiyah, awak belakangan. Jadi nanti tugas karena kita belajar bahasa Arab ini,
Lihat ayat nanti ini mengarahkan untuk keyakinankah, untuk pekerjaankah syariat, untuk perilakukah. Jadi kalau dituruti itu sudah baik. Berarti tentramlah jiwa. Itu obatnya. Jadi tidak ada lagi lah dibaca sekian kali alunya lah, ya itu lainlah kaji. Lah, ya betul-betul lah apalah diberikan nikmat oleh Allah, awak bisa berpikir jo elok. Jadi tidak meraba-raba lah ya. Nah sekarang kita teruskan ini. Jadi berarti dan ada di bawah tahta ini, tahta kan di bawah ya. Dan ada di bawahnya dinding apa yang ada, taruhan atau simpanan bagi keduanya. Keduanya ini anak bapaknya orang soleh, jadi ada 2 orang anaknya. Jadi dinding rumahnya mereng diperbaiki oleh Khidir. Di situ Musa belajar sama dia. Rupanya yang terjangkau oleh Musa kulit-kulitnya baru. Itu mangko diajari Musa jan menorak pengana lain. Karena dia jadi rasul. Jadi awak itu puluh alun mangai ilmu awak kete mana. Ya memang beda-beda tapi terasa. Jadi kalau ambuk ini ambo ya kata orang lain bukan mau menganggap orang enteng enggak, tapi awak lah ngerti. Oh, kurang ya, ku makhluk Allah, ku makhluk Allah, ku makhluk Allah, ku makhluk Allah, ku makhluk Allah. Itu sekedar begitu saja. Kau ingin dipuji, kau ingin kau, awak manggok-anggok ketik dalam hati awak. Oh ya. Jadi awak lah apa? Enggak perlu cemburu-cemburu lah awak. Tak perlulah wak apa. Oh ya. Itu saja. Ya, jadi gitu caranya. Nah, sekarang kita lihat sini tidak pakai ayat tafsir dia, tapi sebenarnya itulah pertanyaan. Kenapa ini saya Ustadz ambil dari apa juga ini, dari Munir juga ya, dari tulisan Nawawi juga. Kenapa kadang-kadang Nawawi itu pakai ai dia? Kalau ini enggak pakai ai dia. Berarti ini kan hadis ditampilkannya. Kalau dia ai-nya itu ai menafsirkan kata dia. Ini bukan nafsirkan kata. Berarti sumber. Berarti dia bukan menafsir ini, cuma menggandeng apa keterangan itu. Apa bacanya yang 2 ini? Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. An Abi Darda. Sampai di sini aja. An Abi. Ini kalau dia tidak masuk huruf jar apa bacaannya? Ini kan an huruf jar. Ya. Kalau tidak masuk huruf jar apa bacaan? Abu. Jadi kalau jujur ya, kalau tidak masuk huruf jar tidak bisa membaca. Kalau tidak ada masuk tidak ada bisa. Jadi Beko kalau baca dia bahasa Arab itu, agi barisnya kok Pak, tergantung jadi awak gue. Kalau itu bisa dibaca abi, karena ada an. Kalau ndak ada huruf jar tuh, jadi ya jadi taraga awak. Kalau jadi pokok kalimat marfu dibaca. Kalau jadi objek, pokoknya kan ada isim, kan bagi 3 isim tuh. Saya nantikan coba isim, baris-barisnya. Ada isim marfu. Ya. Alay. Isim maksur. Isim ya, ada isim maksur. Alay, cik alay. Isim mansub. Kalau isim marfu artinya isim nan ropa, isim kaateh depan. Cuma ropa itu ada ropa dhammah. Lah itu kan ada dhammah ketek, bentuk waw ketek. Apa-apa nan isim marfu, apa-apa tanda ropa, tanda ropa lah. Tanda ropa itu apa-apa, silakan Ibu Didi lah itakana, Ibu Sabrina atau ibu-ibu Nandula Karang atau adik-adik anak-anak. Dan kata benda marfu itu apa saja tandonya. Wa alamatul i'rab nemu kajinya itu. Alamat berubah-ubah itu ada berubah ke depan, ada berubah ke atas, ada berubah ke bawah. Coba Pak Bet dulu berubah ke depan dulu.
alamatnya, alamat tanda ropa. Apa tanda ropa? Dari tekana. Anan nan sado dape sudah. Tanda ropa. Dhammah. Doma. Cie. Tekana dia mau dhammah tu di mana biasa dipasang orang tu. Dia mubtada pokok kalimat. Itu kalau jabatannya. Oke, Jabatannya. jadi Ya. jabatannya jadi mubtada. Oke, jadiannya. Kalau tunggal. Ya, memang bentuk tunggal. Coba bentuk tunggal betul itu. Kalau bentuk tunggal tanda ropaknya dibuat dhammah tuh. Sudah itu nan ke jabatan-jabatan lain. Itu bentuk tunggalnya ya dhammah itu dulu. Jadi dhammah itu bentuk ketik itu dipakai pada kata benda tunggal. Cuma nan kalau jabatan atau i'rab atau jabatannya nam marfu itu apa saja pertama tadi jadi mubtada. Jadi apa? Jadi fa'il. Ya, jadi fa'il lah jadi. Mubtada, fa'il. Jadi khabar. Kalau mubtada jadi khabar tadi kan. Iya. Ya, mubtada khabar marfu tuh. Jadi fa'il marfu tuh. Sudah itu alai. Ibu Didi masih tekana apa-apa nan marfu lain. Marfu. Ada. Naibul fa'il. Oh ya. Naibul fa'il kan marfu. Fa'il. Anan marfu lain koyo. Maksudnya untuk baris depannya alai. Kita ulanglah. Pertama kalau jadi mubtada. Ya. Jadi khabar. Sudah itu alai. Jadi fa'il. Fa'il alai. Jadi naibul fa'il. Naibul fa'il sampai alai. Itu termasuk kok. Kalau mubtada khabar itu kan berarti isim kana. Pokoknya isim kana seadanya. Kalau kabarnya, itu enggak dong. Nasab. Itu kami mengaji di Tulamu. Itu mangko kadang-kadang awak kanlah praktek mangko bertanya model itu. Kalau mulu-mulu teoritanya tuh sakit kepala. Apa nan isim mansub, apa nan isim maksur. Kemudian nan tanda rafa itu ada dhammah. Sudah itu ada alif sama nun kan rafa aja namanya. Ada waw sama nun. Kalau waw sama nun di jamak muzakkar. Kalau nan dhammah itu di mufrad iyo di jamak taksir tetap juga. Jadi apa tuh di dalam kapal itu lah bahasa sawuh apa tali-tali undang-undangnya. Ya samula ambu cale orang hakim pengacara lah dia apanya sekian pasal sekian pasal sekian pasal sekian. Itu hebatnya manusia kok. Banyak dia apa-apanya dapat temi. Kalau burung beo aja assalamualaikum salah bertahun-tahun lalu paling gitu. Kalau orang ko ya santai-santai. Makanya ada pemeo burung beonya nak dianggap berang-berang apa tu kecil dia orang rumah. Iku anak nam pintar mengecen ndak apa sayangi donya beo ku malah kalau salamnya pun lalu lurus lah apa sayang malu do pak. Manya wassalamualaikum sudah lurus beo ko apa kagumi ko anak apa ko baca ayat santiang malu do pak. Lah jadi nih ya ini kalau abi ini bisa aba, bisa abu. Ini beda nih. Itu namanya masuk isim yang 5 itu. Isim yang 5 itu abuka, anuka, wabuka, zumalin, anuka. Itu nanti. Jadi ini makanya an abi. Kalau ibaratnya dia baris di atas aba ini. Kalau dia baris depan pakai waw abu. Jadi ini abi. Ini darda'a, dardai, darda'u. Dardai. Dardai, karena dia menerangkan abi ya. Ya, abi. Abi darda, abi dardai.
Jadi kalau Abi Darda, nah ini dia. Cuma ikut contoh contoh ya. Kalau Abi Darda tuh, heboh ya. Abi Darda, sahabat Nabi ya, bersumber dari Abi Darda. Abi Darda salah seorang sahabat Nabi, orangnya yang sangat qanaah ya. Abi Darda ini ya. Kita teruskan. Nah, ini untuk menerangkan ya. Ini apa bacanya ini, silakan coba Bapak-bapak, Ibu-ibu. Anan Nabi. Anan Nabi. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ aja. Anan Nabi. Ini kalau yang baris di atas, ya-nya bisa dibaca. Anan Nabi ya. Kecuali ke bawah atau depan, tidak ada, tetap. Tapi kalau untuk baris di atas, tapi kenapa Nabiya dibaca ya? Karena menasabkan nis. Ya, tidak nasab Pak. Ini lawan dari saudara Kana ini, Anna. Ya, karena menasabkan isim. Ya. Dia menasabkan isim merupakan kabar. Kalau Kana merafakkan isim, menasabkan kabar. Gitu. Itu bedanya. Jadi Anna ini masuk subjek predikat juga. Itu maka di mana saja nanti isim yang mansub menjadi isim inna dan anna. Jadi annan nabiya ini kependekan saja ini ya. Annan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini jadi mubtada semua ini, mana kabarnya? Berkata. Qala. Ya, qala. Lalu nanti jumlah qala ini makalah. Makalah pula. Jadi makalahnya ini dia. Terus dari Abi Darda, sumbernya Abi Darda ya. Kalau mau belajar Pak kecil, ambo cerita ke Pak Bet tadi, awak jangan terlalu banyak nama memikir-mikir misalnya sahabat tuh begini sahabat tuh begitu. Kok ditambah-tambah orang kok. Jadi ajaran Nabi saya kok Abi Darda kok misalnya pelajari banyak lah tuh. Ya, memang ada hobi orang seperti itu, silahkan untuk contoh saja ya. Jadi Abi Darda bersumber dari Abi Darda itu maka dipakai an ya, bukan min. Kalau min apa itu huruf jarnya? Menunjukkan ini kan dari juga, ini dari juga apa bedanya? Kalau min itu arah dari mana tadi Pak? Dari Jakarta, dari Bogor. Tapi kalau di mana Pak dapat beritanya? Baru dipakai dari juga. Dari medsos ko, dari ko-nya. Dari juga. Jadi ko an itu sumber. Kalau min kedatangan arah gitu. Ya, sama-sama huruf jar. Jadi bersumber dari Abi Darda, annan nabiya, bahwa sesungguhnya Nabi telah memberi ampun Allah dan memberi keselamatan. Makanya saya kurang setuju. Ya memang ada doanya, Allahumma shalli. Kan begini, Allahumma shalli. Kan ke Allah juga kita bermohon. Allah. Ya Allah kan, Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu sudah ada pernyataan sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberi keampunan dan rahmat ke Nabi Muhammad. Datang orang, marilah kita berdoa semoga dicurahkan Allahnya. Bah kira-kira kaji zaman kini, kamu bingung bu. Dengarlah penceramah itu. Marilah kita berdoa semoga Allah mencurahkan rahmatnya, keampunannya ke Nabi Muhammad. Tagak bulu roma awak mana. Ya. Inilah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah sallallahu telah memberi ampun. Itu mengkau sebelumnya dia katakan
ya ayyuhallazina amanu apa itu? Sallu alaihi wasallimu taslima gitu ya. Bersalawat lah. Jadi yang memberi ampunan itu kan Allah. Allah. Cuma mungkin ke situ orang menerjemahnya itu karena Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti ya Allah kasih ampunlah Muhammad. Jadi dibawanya ke perasaannya. Semoga Allah memperkenankan apanya. Padahal sudah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain sudah dipendekkan aja. Alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ke Ustaz enggak ada apa-apa. Semoga diberi Allah ampun. Itu enggak ada. Atau perawi hadis. Tapi kalau ke Muhammad itu jangan betul lah. Sagan. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Apa artinya qala? Telah berkata. Kalau berkata saja tidak sempurna. Qala, baik akhir. Telah Telah berkata. berkata. Dia. Ada failnya sekali. Telah Dia. berkata dia. Ya. Siapa berkata ini? Wah, Muhammad. Ya, Muhammad. Kata siapa? Sumbernya kata dari Abi Darda. Lalu dikatakannya karena di sini ini mulai ragu membacanya kok. Tapi dia ada siko, tahu siko jadi. Arti ini jangan zahaba dipakai ya. Kalau zahaba itu artinya telah pergi keduanya jadi. Telah pergi keduanya. Kalau zahabani ya Pak. Ya, kalau ini apa namanya? Kana. Mana pula pokok kalimatnya kana ini? Karena Kalau ada panduan kau. Kalau buagih mode kau ala pasti apa paham kau aja. Kalau lebih itu. Mana pokok kalimat kana? Huma. Huma. Huma atau huwa? huwa dhahaba umma. Kan dhahaba. Ini pengaruh ini mungkin ini apa ya dikasih apa baris. Ini zihaban. Zihaban tah zahaban. Coba bisa dilihat kamus apanya. Ini artinya emas ini. Ya, zahab. Zihaban. Kalau zahaban itu pergi artinya. Tapi kok dekat-dekat apa ya kata emas dengan pergi. Karena emas itu memang membuat orang pergi dari keyakinan. Macam perginya itu. Dan si pemilik emas pun bisa pergi, emasnya pun bisa pergi, macam perginya itu. mungkin ya, aku mungkin supaya jangan kebenaran. Tapi kalau mau berseminar bahasa itu kan itu mampu berdake-dake. Aduh mencelik di YouTube dan internetnya mau nguraikan asal usul apa gaya bahasa aku dari bahasa Arab Aramik itu ya hebat lucu. Ya doktor lah di bidang itu, profesor lah di bidang. Memang itulah kajinya kan. Jadi karena adalah dia apa ini? Ini balik ke sini. Adalah ini kata Abi Darda ini. Kata Abi Darda, Rasulullah pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Yang kanzul lahuma ini adalah dianya taruhan itu zihaban wa fiddatan. Apa artinya kalau fiddah ini artinya perak ya? Ya, perak. Perak. Jadi berarti di sini huwa kanzun ini. Kata Rasulullah, kata Abi Darda itu emas dan perak. Emas perak itu kan lambang. Emas perak ya. Terus rawahul. Coba ini apa bacaannya? Ini rawahu bentuk apa ini? Bentuk apa rawa? Kata kerja, kata benda, huruf. Kata kerja. Kata kerja.
Fil madi, fil mudhari, fil amar. Fil madi. Madi. Nah, fil madi. Alif ini kenapa berdiri dia? Dia kan ya ini. Rawaya. Ya, kalau sambung dengan ha enggak bisa dibaca ya, Pak. Enggak. Alasannya maka didirikan dia karena dia ditempelkan dhamir di belakangnya. Ya. Nah, maka berdiri ke atas dia. Jadi itu makanya hadaya itu pun begitu. Telah memberi hidayah kepada kami. Terpaksa kita buat hadana. Kalau kepadaku hadanani. Pakai itu. Hadani bukan hadanani. Hadani. Ya. Hadani. Jadi ini membacanya Bukhariyi, Bukhariyu, Bukharia. Bukhari. Jadi apa gunanya dulu? Jadi gunanya dulu. Sebagai fa'il. Kalau fa'il apa tadi kan mesti marfu. Marfu. Jadi membacanya bagaimana? Harusnya Bukhariyu. Aslinya daknya Bukhariyu, tapi ya itu berat dhammah. Maka baca orang terus Bukhari. Jadi Bukhari. Ya, jadi sumbernya telah meriwayatkan akannya berita itu, akan keterangan itu siapa Bukhari. Jadi Bukhari ini paling bawah ini. Kalau ini Abi Hurairah, Abi Darda di atas. Jadi sanadnya itu namanya ada panjang, ada pendek gitu. Itu bisa dicari keasliannya itu. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini hasan? Apakah hadis ini dhaif? Hanya hadis itu sebenarnya 3 aja. Ada hadis mulanya memang sahih sama apa saja dhaif, tapi akhirnya ada di tengah. Hasan itu ilmu hadis untuk peneliti hadis ya. Kalau kita ingin tahu, tapi kalau ittiba saja yang enggak apa-apa. Ittiba Pak Turut namanya. Pada umumnya itu enggak ada pertu kifayah Pak Pet. Agak payah tak tu. Tapi cuba PLN dulu mulai dibuka sanad-sanad ngantuk kawan lain. Tapi nyo nak bertanya ya. Iya. Memang nampaknya itu Mangku punya kesimpulan yang paling payah di dunia aku beraja. Kalau yang lain tak begitu nak. Panik-panik. Tapi walaupun hebatnya manusia aku beraja, aku kesimpulannya pula hanya tak bisa membuat dah. Membuat nado misalnya kini tak ada bareh, cuba buat bareh tak bisa. Buat tomat tak bisa tomat. Terpaksa dicari cek tomat, menanam tomat. Buat kenderaan itu bisa. Jadi kalau tak bisa buat ya tak bisa buat. Itu mengarah ke tauhid rububiyah lah. Nan bisa nan hebat membuat yang maha kuasa. Bagi orang tertutup panganannya tidak ada, itu dia ada sendiri temannya. Kalau begitu panganannya berarti benturan hidupnya. Sisio barang dan dege narancak kayak ini. Ya, putar-putarnya di situ juga. Jadi di sini yang meriwayatkan berita itu ada di bawah dinding itu emas perak katanya. Pitarihihi. Diriwayatkan Bukhari pitarih dalam sejarahnya. Tarikh ya, tarikh ini. Tarihihi dalam sejarahnya. Ya ini bisa dipelajari ya. Yang jelas kalau ambo pribadilah pengertian emas dan perak itu saya sudah lebih keras menduga itu adalah lambang. 10 nasihat ya? 10 nasihat kedua orang tuanya kepada anaknya. Enggak, yang jelas kalau lambang itu maksudnya ameh perak itu kan menandakan barang berharga. Ameh perak taruhannya. Jadi jangan diartikan ameh jo perak karena barang berharga ya. Ya sudah itu selain daripada Bukhari, memang Pak Nawawi banyak membaca ini. Ada pula yang meriwayatkan ini dibaca tir ya atau tur, jangan tar. Wa Tirmizi. Tirmizi.
atau wat Turmuzi. Nah, ini Tirmizi. Jadi orang Tirmiz ya. Ini orang Bukhara. Dan orang Indonesia lu nado lah ya, apalagi orang Padang, orang Batak, nado. Damaniki. Nado. Orang Tirmiz, orang Bukhara lah. Orang apa? Siapa yang satu pakai yang terkenal? Siapa itu? Orang kampung Pak Israel. Ahmad Hatib. Ahmad Hatib Al-Minkabawi. Ahmad Hatib Minangkabawi. Di Palembang ada juga itu Al-Palimbani. Ya. Terus Al-Hakim, Al-Hakimnya juga. Jadi riwayat Bukhari dalam sejarahnya, kemudian Tirmizi dan Hakim. Berarti itu katanya emas dan perak kata Rasulullah. Wakila, ini yang teringat saya terus Azami Samiun Jazuli. Saya ini yang tidak sesuai saya dengan buku Pak apa itu katanya, dengan buku Pak Nawawi itu katanya apa Pak sebilang. Dia pakai kila-kila, ruya-ruya. Cuma Abu Baya guru Abu itu tandanya buku ini dibaca untuk orang pandai Pak, supaya dicari, bukan orang sembarangan. Oh ya pula ya. Jadi enggak pisang takuba dah, supaya disuruh mencari awak. Jadi sukunya Pak Azami Samiun goyo jaleh-jaleh. Kalau ini kan jelas ini ya. Dari Abi Darda kan jelas deh. Kalau ini enggak wakila. Ya, ada pendapat mengatakan kata orang, kan itu. Katanya, kan itu. Kila kok bentuk apa tuh? Isim fi'il huruf. Coba capek. Fi'il. Fi'il. Madi mudhari. Madi. Bina bagi fa'il itu aktif pasif. Kila. Pasif. Pasif. Apa aktifnya? Qala. Qala. Lah kambang ilmu. Kalau di Kanala dulu mulai berajaan apa bet? Enggak ada terbayang. Pak Ramli sudah kan mengerti dulu. Pak Ramli sayangnya enggak. Inyo padek nanti dulu gue ikut motor dia sampai kini enggak tahu. Kalau Pak Ramli. Galaknya mah. Kalau Pak Ramli. Galaknya. Tak tinggal kaji. Lain kalau Pak Ramli mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak tinggal. Ya, tapi ijazah Pak Ramli belakangan nempuh lagi beko dan dulu Pak Tommy sama Pak Albert dulu. Tidak masalah. Ya, ajastu. Aku ijazahkan. Tapi kini lah bado. Gue lah disuruh-suruh awak tuh pakai gunting-gunting kartun. Nah, coba awak jadi guru seorang-seorang lain. Gue kartun-kartun, haza baitun, haza masjidun, gue kartun, beko dipatukar-tukar. Iya. Ya. Nah, kila ada pendapat lain karena lohan. Ikan lohan itu bukan ikan kok ya. Karena mana mubtadanya ini lagi? Kana. Asal kana dan saudaranya atau inna saudaranya kan mesti ada mubtadanya. Ya, huwa. Ada huwa. Balik lagi ke kanzun. Jadi ada pendapat lain mengatakan ada taruhan itu sejenis lembaran, manuskrip. Manuskrip. Piagam. Ya, enggak, ya ada juga bentuk ya lembaran. Lauh itu kalau masuk zaman SD itu batu tulis namanya. Batu tulis ya. Atau bentuk piagam. Nah, batu tulis. Kenapa lauhan dibuatnya tidak lauhun? Tidak lauhin?
Nggak, ada kana, Ada kana. Apa kana itu? isim kana. Ya, tak jangan isim kana wa. Oh, iya. Kabar kana. Kabar. Itu Khobar, baru. khobar. Khabar Khobar kana. Jadi inna nanti yang di depannya itu isim inna namanya. Kalau yang marfu biasa di belakang itu khabar inna. Jadi kalau kami pesantren dulu itu, kana adalah amil nawasih, merusak susunan acara. Aturan orang marfu kedua-duanya mubtada khabar dengan masuk kana, maka dia merapatkan isim menasabkan khabar. Kalau inna saudaranya, maka dia menasabkan isim merapatkan khabar. Nah, gitu. Itu caranya dulu. Dia apa dulu? Kadang-kadang lah bosan awak, lah gunanya gue dia apa-apa aku taruh. Rupanya lain lo metode guru. Dikumpul lo, kau beko jadi lahir, ibarat mbak rumah, kau jadi tonggak, kau jadi apa? Kalau narancak menurut awak ya, tapi awak nak durhaka sama guru awak tu. Ya contoh banyak sekali juga. Jadinya dulu alasannya. Jadi ada dianya taruhan itu sejenis lembaran ataupun manuskrip ataupun piagam tadi. Minaz zahab. Ya. Dari Dari emas. Ya. Minaz zahab ini sebenarnya zahab juga ini sebenarnya. Ya. Bisa dilihat kamus yang arti emas itu zahab apa zihab. Kalau zihab masdar dari zahaba jadinya. Mungkin Harta zahab. karun. Apa? Kita nyebut harta karun. Bukan maksudnya arti zahabak. Apa zihab atau zahab itu? Yang pengertian emas. Bisa dilihat kamus nanti. Ya. Ini min zahabin tuh. Memang dia dari emas nampaknya. Ada taruhan itu batu tulis atau berbentuk lembaran dari emas. Tak kau maksud baju sekitar. Maktuban. Lembaran itu mungkin wasiat. Ya, lembaran itu berupa wasiat. Ya. Iya ya. Jadi tapi ini kan gila Pak. Itu yang Azamin almarhum Azamin Jazuli yang mengatakan saya yang nggak enak saya rasa pakai gila itu katanya. Kata orang katanya. Kan nggak kuat itu katanya, nggak jelas. Jadi cuma mau pagarahan apa itu. Ini kan supaya kita suruh mencari Pak. Oh iyalah kalau gitu. Ini nampaknya Ambo membawa tafsir Munir kok. Anda ini tafsir Anda untuk menyelesaikan S2-nya. Awak tafsirnya semuanya kan. Oh enggak, ini mau wirid. Oh enggak apa-apa lah. Yo cameh lo, yo lama nih enggak acok dulu apa mau. Di TV1-nya tuh acok dulu tuh. Rupa lama meninggal beliau. Jadi min zahab maktuban. Wa kana lauhan min zahabat. Kalau sini maktuban jadi apa kira-kira? Coba, kenapa dia mansub ini maktuban? sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Kalau ini tadi khabar kana. Ya kan? Lauhan. Lauhan. Kalau ini kan apa maktuban? Mudaf. Mudaf. Maktuban. Ulak karang Ibu Didi dah hadir Ibu Didi. Lah hilang suara. Jadi apa ini kira-kira Pak? Lah ya ada nampaknya. Maktuban jadi apa tuh Ibu Didi? Jadi masdar. Enggak bentuknya bentuk si maf'ul mah. Maf'ulun maktubun dari kata batu. Cuma fungsinya jadi atu. Sebagai maf'ul. Bentuknya bentuk si maf'ul. Bentuknya cuma. Fungsinya kabar lagi, kabar. Tapi kabar lauhan. Lauhan. Kabar kana. Jadi hal ya Pak. Jadi batunya kok jadi sifat. Tidak pakai alif lam. Nan alif lam. Kalau alif lam nan disifatinya. Kalau nan disifatinya tidak pakai lam, ya tidak lo pakai alif lam.
Itu. Iya, iya. Itu kan sifat tuh. Kalau al-luhan ya baru al-maktub. Baru al-maktub dulu. Tapi kalau lohan ya maktuban. Maktuban itu artinya yang dicatat, yang ditulis. Jadi lembaran, Yang ditulis. kan ada loh mahfuz. Kalau Allah punya kan loh mahfuz. Ya, Jadi yang terdengar. lembaran yang dijaga. Dan Ya. ditentai di malaikat, dipilih. Jadi kok enggak. Jadi ada tauruhan itu berupa lembaran dari emas. Dia ditulis, yang ditulis api Dalamnya. ya di dalamnya tuh padanya. Nah, konan ditulis tuh. Itu mau kau tampilkan. Ajib tu 1 2 3 4 5. Ajib tu Iya, iya. ajib tu. 5 ajib. 5 ajib. Ajib tu apa tuh bentuknya, susunannya? Aneh aku. Anda itu terjemah aja ke bahasa lu. Fil madi. Fi'il fa'il begitu caranya. Fil fa'il. Fi'il fa'il. Langsung sekali. Jadi ajib tu 5 yu'minu bil qadri. Itu nanti tulis ajib tu 5 yu'minu bil qadri kaifa yahzan. Yahzan. Iko di ino-inoan Jawa ya. Iya, iya. Aku heran, aku tercengang. Itu pertulisan pertama tuh di manuskrip tuh. Aku heran ya. Bagi orang yang mengatakan beriman dengan qadar. Sekarang kita beriman kepada qadar apa enggak? Ya. Iman. Aku heran bagi orang yang beriman kepada qadar, kaifa yahzan? Kenapa Kok dia masih sedih? Nyolah beriman bahasa kadar baik, kadar buruk dari Allah. Bahasa buruknya nan apa nan buruknya. Alaman manuang ini. Tapi ditanyanya, lai percaya apa kepada kadar dari Allah lain. Tapi kok apa manuangnya? Sianan kare saleronya tuh. Serero iblis. Ya. Jadi iblis yang punya digosoknya orang tuh. Jadi sebenarnya itu mengkuambo acok mengatakan awak mesti mengaji kenal kepada Allah. Tapi dia Allah acok di itu-ituan orang dah duduk kaji Allah itu. Tapi lah awak kesian. Awak membuat alam ko, kalau membuat bolu ko bisa ko Pak. Aku nampak kau membuat kue bolu ko bisa. Cuma membuat taluan tak bisa dah. Membuat tapung tak bisa. Membuat bahannya tu. Jadi kalau tak bisa awak buat, berarti adunan lebih hebat orang membuat. Nan lebih hebat orang membuat tu awak lah kagum, lah takjub. Makonyo, ini nak menentukan kadar. Lah tahu awak, ini nak membuat iyo. Ndak, awak nak rusuh lah tanang. Itu mangko dituliskan pertama tu. Aku heran juga, sama nama nyindir kok. Jadi tulisan pertama, aku heran bagi orang yang mengatakan beriman dengan qadar, tapi kok masih bersedih. Lai ada sedih sudah kok lai. Aduh. Apa mangko aduh, tapi awak beriman kepada qadar. Tentu normal. Masih Enggak tergoda. normal. Tanda enggak normal tuh dong. Normal mah. Ya. Dia Masih bisa digoda. Masih bisa digoda setan. Balik ceritanya Wak, itu nang Quran sebagai ube. Jadi kalau lah terima Quran tu begitu, jadi ube tanang. Ikut enggak. Jadi kalau begitu enggak Quran tu ube-nya tu. Dan ube-nya pengananya balik cerita lama. Kok kepeng banyak enggaknya, kok badan sehat taruh enggaknya. Wana ndak pejalan, ndak awak lah. Menghayal-khayal. Itu mengko nak kunjung orang bangsa manusia aku menjadi orang tentram jiwanya. Ndak Pak Israel? Masih tergoda. Iya, tapi lah dulu ayat ndak bisa orang goda ada. Karena dulu dikecen dia Al-Quran mah. Kecek dipilih dia Allah dan goda orang sedunia yon. Tapi ada budak engkau dan ndak bisa dan goda. Itu urusan den.
Siapa orangnya ya itu jamaah awak dan mengaji-ngaji ko lah harapan awak. Mukhlasin. Ya. Jadi nak bisa digoda. Dari mana kau menggodanya? Nak bisa. Ya misalnya ada masalah, misal persoalannya. Ini biasa-biasanya, apa itu paknya? Awak kanlah ditentukan di Allah. Alun mengamang awak 50.000 tahun atau sekian tahun Allah sebelum an-nabra'ahan. Sebelum ditabrakkannya, sebelum dilaksanakannya itulah ada ketentuan itu. Dari mana mampunya? Ya kalau begitu iyalah ya. Tapi kalau tidak sampai ke situ kajinya, awasnya. Itu mangku ambo tetap kini kok isi kaji lah, jangan lain-lain lah dipersoalkan. Itu masalah pergantian tahun ke persoalan lah diorang lah ya pendek bana. Perkara membuat trompet ya. Ya, ndak nak buat trompet pergantian. Banyak awak tanda nak badayu awak. Adonan penanggalan bilo gampo, adonan penanggalan macam-macam lah. Ya namanya penganas tinggi. Sebenarnya waktu pun panjang. Bilo mulainya bilo sudah najalik tu. Ada orang mengarah ke matahari, ada mengarah ke bulan, ada macam-macam. Terserahnya lah yang perlunya jalik jadi elok. Itu. Kau itu sekaji. Malih. Jadi kau nan perlu. Jadi sudah kau nak ada rusuh-rusuh ayo. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Itu tak boleh insyaAllah ke? Kalau lagi meditasi Allah tak boleh insyaAllah. Tak boleh salah lah. Tak. Dan boleh insyaAllah tu bisa awak payo. Itu boleh insyaAllah. Ya. Itu nan kaji nan duduk tu ni tu. Nan tak pantas dibuat jadi kaji. Nah, nan kedua konyo. Cuba baca nan kedua lah. Silakan. Nah. Ajib tu Liman yu'minu birrizqi kaifa. Kaifa aslinya itu ta'aba terus menjadi yat'abu. Abu. Ya, bisa dilihat kamus nanti apakah kalau sudah ta'aba itu arti letih, capek. Ta'ib tu. Coba apa terjemahnya? Aku heran. Heran. Orang beriman dengan rezeki. Kenapa? Putus asa. Kenapa orang? Kenapa mengeluh kecapean? Mengeluh kecapean. Mengeceknya begitu nyonya. Nyonya tahu bahwasanya rezeki itu ahli baca Al-Quran. Allah inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbi itu sudah menentukan rezeki yang maha agihannya. Alai bacanya. Tapi yang ngeceknya. Ya payah kini malah bakar jawab ndak dapat ya. Kan? Iya. Baca Pak Tommy. Tuh, yang ketiga, silakan. Ajib tu liman yu'minu bil maut kaifa. Raja. Bil maut. Yap. Bil maut. Yapruju. Ya. Afraj tu apa namanya tu? Kalau Afrajal film ya, memutar film. Afraj bermain. Coba apa terjemah? Aku heran bagi orang yang mengatakan beriman dengan mati, lain percaya yang bahasa ke mati. Tapi lain. Kaifa yapruj? Kok dia sesuka-suka hatinya hidup? Maksudnya ya, pemain-main berleha-leha ndak karu-karuan saja. Hendak memilih karjo dan elok dan apa kok suka-suka dia. Kalau kami namanya afrajul aflam, memutar film, jadi bermainlah. Jadi aku heran melihat orang bahwa dia percaya bahwa akan mati, tapi kok
dia tidak mempersiapkan hidupnya. 3. Kampe, alai. Wajatu liman yu'minu bil hasaba. Hisab. Bil Hisab. hisabi. Iya. Jangan hasabah, tapi huruf jar. Iya. Jadi. Ajibtu lima yu'min bil hisab. Kaifa? Yukfilu. Iya, yakfilu. Ghafala yakfilu, ya. Aku heran bagi orang beriman bahwa ada nanti ada perhitungan hisab, tapi kok dia masih banyak lalai, kosong waktu. Tidak ada untuk untuk amal soleh. Lama duduk-duduknya. Terakhir, wa ajibtu Liman lima ya'rifu ad-dunya. ya'rifu dunia. Nah, wa taqlabuha bi ahliha. Bi ahliha. Aku heran bagi orang sudah mengenal dunia, ya, dan menerima akan warisannya. Maksudnya dunia ini akan ditinggalkan, diterima oleh pewarisnya. Di sini agak payah memahami yang satu ini ya. Aku heran bagi orang yang sudah kenal dunia, dia akan menerima akan dunia itu dengan keluarganya. Maksudnya kan akan diterima keluarganya, tapi yang diterima itu tidak baik-baik, itu maksudnya di sini. Enggak dipikirkan. Jadi ada 5 ya, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Itu yang maktuban. Yang tercatat. Yang tercatat. Akan ameh perak tuh. Itu ameh perak. Awak kini nanda ditinggalkan ameh perak itu kalau Rasulullah mengatakan tarak tupikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu 2 warisan. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadah. Hidup kamu tidak akan sia-sia. Apa itu? Al-Quran dan hadis atau sunnahku. Itu dia. Cuma itu memahami sunnah di Quran kan itu tidak kunjung dan jadi persoalan tuh. Itu dan jadi persoalan. Harus bertorikah. Harus bertorikah dulu. Dan iya tarikah beraja. Dari tarikah beraja. Ya, jadi itu 2 pusaka ditinggalkan. Jadi kalau itu gunanya, maksudnya kita belajar bahasa Aramik ini. Jadi karena banyak ditulis, terutama Al-Quran sama hadis itu dalam bahasa Arab. Makanya waktu saya memberi kuliah terakhir, itu dan Risombo mencari mahasiswaku banyak dari SMA. Sudahlah, keadaannya, aturannya malah masuk tuhnya lah pandainya bahasa Arab, seperti sekurang-kurangnya ngertilah seperti jalan-jalan. Tapi sama Pak mau bahasa Inggris nak lu itu pahamnya anak-anak Pak mau di perguruan tinggi. Padahal lah diajar bahasa Inggris dari SMP, malah dari SD diajar. Apalagi bahasa Arab. Makanya waktu ambo maju kuliah ulumul Quran hadis, daripada indak saja itu pangana. Ya, jadi ini ditutup sampai sini. Allah, ya, Muhammadun. Allah, Muhammad. Ini kenapa begini ya tulisannya nih? Oh, sambungan tadi rupanya patutlah. Ini sambungan ini tadi tuh. Aku heran bagi orang yang mengetahui dunia dan menerimanya dunia dengan keluarganya. Allah dan Muhammad, di sini Allah ada wahnya tuh. Bagaimana bisa menenteramkan kepadanya? Yatma'inna ilaiha. La ilaha illa Rasulullah. Jadi tidak akan bisa, tidak ada ini di sini disebutnya tadi itu
keluarganya, Allah dan Muhammad, bagaimana bisa menenteramkan kepadanya dunia tadi. Itulah tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi kecuali Rasul Allah. Ya, jadi berarti mungkin terbalik ini karena sudah diganggu-ganggu tulisannya, bisa dilihat nanti kembali tulisannya ini. Jadi itu makanya Nabi Muhammad dia kan utusan Allah. Tapi itulah saya ngeri saya melihat kalau uren-uren dari bagaimana Ruh Muhammad itu kadang-kadang lain kajian. Yang dipelajari adalah ajaran Nabi Muhammad. Muhammad sudah mengatakan, "Ana basyarum mislukum." Aku sama seperti kamu. Makan minum lapar juga, ke pasar juga. Tetapi yang membedakan illa wahyu yuha. Tetapi aku diberi wahyu. Jadi yang dipelajari apa yang disampaikannya itu hadis dan ayat. Jangan terlalu mau memfokuskan apa jadi. Ini ada disebutkan wakana abuhuma, ini kan sambungannya ya. Dan adalah bapak kedua si anak itu, ini kabarnya. Wakana abuhuma, ini abuhuma ini mubtadanya ini. Ayah keduanya soleh. Jadi ayatnya fa'arada rabbuka, maka menginginkan Tuhan engkau Muhammad supaya menyampaikan keduanya anak itu nanti jadi dewasa. Kalau dia sudah dewasa nanti mengeluarkan keduanya kanzahuma, kanzanya taruhan itu sebagai rahmat dari Tuhan engkau. Jadi baru kata Khidir, apa yang aku lakukan dari tugasku, zalika ta'wil, itulah inti dasar yang engkau tidak sanggup, pukulan keras itu, supaya tahu Musa, asalamu awak engkau belajar sama engkau nandak sabar, itulah takwil. Itu mau ke takwil Quran asalnya dari awala, mendasar, bukan di muka, paling dasar. Itu maka kita berdoa Allahumma faqihni fiddin wa alimnil hikmah wa ta'wil. Ini ya takwil itu. Minta awak supaya dapat, bukan takwil mimpi ya. Itu maka doanya itu. Jadi kata Khidir itu ayat sini. Kan dia mengatakan ini. Sudah diganti sebagai rahmat Tuhan. Baru kata ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku lakukan dari pekerjaan selama engkau belajar sama aku, zalika ta'wil malam tasti' alaihi sabra. Itulah isi selama engkau tidak sabar Musa bersamaku. Malu Musa sebenarnya. Ya itu gunanya bagi Allah supaya jangan beriak di dalam hati. Karena dia jadi rasul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita pun begitu juga. Ba'ana hebat-hebat ilmu, tapi lah mengerjakan itu mau mengerjakan ilmu kedua macam. Ada ilmu untuk cari makan, untuk ba'a tampe lalu, ba'a ada kendaraan, bau be, ba'a itu ilmu. Ba'a ilmu politik kan untuk mengatur kehidupan. Tapi ada ilmu dan sabana ilmu mengerti apa hidupku kama jadi hamba Allah, itu ilmu. Jadi aturannya kedua-duanya dipakai. Tapi itulah kecenderungan manusia aku namanya punya nafsu, begitu dapat ilmu lalu lupa ilmu hakikat ilmu. Itu cerita hakikat ma'rifatku. Ya. Jadi itu ya, di sikol dari tutup kok panjang, ikut latihan membaca. Habis itu insya Allah kita sambung apa lagi. Huruf yang bermakna yang keempat, huruf syarat. Di sikol dipakai ahruf atau huruf. Kalau nan kepetang dipakai harfa, 2 huruf. Ya, ai dan apa ini enggak huruf-huruf syarat. Yang isinya adalah supaya kita banyak membaca. Nanti kalau sudah bisa kita banyak membaca Arab, baru caca Quran boleh. Ini ada betul bedanya. Apanya bukan berarti pelajaran baru, enggak. Ya.
Apakah tafsirku apa ala selesai apa lu? Coba bertanya Pak Bet tu. Ala selesai tafsir Quran apa lu? Alun. Bila selesainya koyo? Mati ya. Alabi yang Ya lah kiamat besok. Ya cuma jangan beko aku tafsir orang salaf dulu mana bisa salahkan ya awak nak menyalahkan. Aku yang begitu dapat malam kadar tu bisa sampai jadi pilot, bisa sampai memfoto. Cuma kawan tak terima di kepala itu. Jadi nanti malam kadar tu bakal luntun di Mas Haji. Ya awak misalnya mau operasi orang, mulai operasi jam 10 kecelakaan sampai jam mampe. Sampai subuh. Awak jarum. Tapi itu mau kedingin waktu awak kerja itu di kana sadar awak kepada Allah. Dalam hati awak ya. Bala tak datanglah malaikatnya itu. Salamun alaikum. Salamun. Atau belakangnya itu. Salam. Itu sajanya. Salam. Terus apa di belakangnya? Hatta Iya. Salamun. Terus iya. Iya. Matlama apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum matla'il fajar. Matla'i hatta ya. Salamun alaikum. Terus ada pokok kalimatnya lagi. Iya. Iya matla'il fajar. Iya. Pokok kalimat tuh mutadanya matla'il itu atau itu kabarnya bisa salamun. Diulang balik. Malam kadar itu kan hiya balik lailah tuh. Hiya matla'il fajar. Hiya salamun alaikum hiya. Iya baru matla'il hatta matla'il. Hatta itu huruf jar tuh. Ya, itu maka matla'i dia. Fajri mudhaf ilaih. Jadi orang yang sebulan Ramadan 10 akhir itu atau mulai dari awal dia sadar terus kepada Allah, dia banyak beribadah sesuai menurut profesi yang diridai Allah, dapat dia. Jadi tidak mesti mengeronggok-ronggok di masjid dong. Ya, sampai di sini pelajaran kita dulu. Makanya saya katakan isi apa inilah yang dipelajari, isi Quran sama hadis. Cerita-cerita kemarin itu jangan itu cerita lain lah. Mari berdoa. Allahumma ini dia. Allahumma faqihna. Faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Ini takwil itu. Wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Atau boleh ditambah wa 'allimna lughatal qur'ani, 'allimna lughatal arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam. Insyaallah. Kok di mana tuh, Ustaz? Pakai susah. Terima kasih.